Assalamualaikum Syedaralun, maraknya kasus penipuan dan penggelapan bermodus gadai mobil rental mulai bermunculan. Salah satu kasus ini dialami oleh warga Kecamatan Baitusalam Aceh Besar berinisial FZ 62 tahun bersama sang istri. Ia menjadi korban penipuan berkedok gadai mobil rental yang dilakukan terduga pelaku berinisial MV 31 tahun, perempuan asal Ingin Jaya Aceh Besar di salah satu warkop di Banda Aceh. Pengakuan korban, FZ mengalami kerugian 25 juta rupiah karena menerima gadai mobil yang belakangan diketahui adalah mobil rental. Lantas, bagaimana hal ini bisa terjadi? Lalu bagaimana kita, masyarakat, mengantisipasi agar tidak terjadi lagi hal serupa? Oleh karena itu, Syedarolon, kita akan berbincang secara eksklusif dengan korban gadai mobil rental FZ yang sudah hadir ke studio Saminas.com. Assalamualaikum, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Anda datang ke sini atas kesadaran pribadi? Ya, kesadaran pribadi Tidak ada tekanan dari pihak siapapun? tidak ada. Baik, tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anda untuk hadir ke sini untuk membagikan cerita Anda sehingga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita masyarakat Aceh. Bagaimana perasaan Anda saat ini? Perasaan saya saat ini enjoy aja. Alhamdulillah kasus ini tidak mempengaruhi mental Anda dan juga keluarga Anda ya berarti? Tidak ya. Cuma ada rasa kesal gitu ya. Tentu karena kita kehilangan dan kita ditipu. Baik, lalu bagaimana semua ini bisa terjadi? Mungkin bisa dijelaskan secara ringkas kronologinya, kapan ini terjadi? Bermula istri saya ada kenalan di warung kopi di kawasan Banda Aceh. Lalu istri saya sering ngopi bersama temannya itu yang baru dia kenal. Lalu terjadilah keakraban. Lantas istri saya bertanya, "Kak," dia bilang, "kok mobil kakak ganti-ganti? Bagus-bagus lah," dia bilang. "Itu mobil gadai," dia bilang. "Kamu mau?" dia bilang. "Mau nggak kak?" dia bilang. Lantas istri saya mengiyakan. Besok harinya ada datanglah mobil Beriu. Lantas istri saya ambil dengan persetujuan saya. Setelah persetujuan itu, uang langsung kami kasih. Sementara mobil masih di Josmir sama temannya pelaku tadi, si MV. Lantas setelah uang kasih, kami tanyakan kan, "Ini mana kelengkapannya?" STNK tak ada, ya kan? Lantas dia bilang, "Ini ada surat jalan ini sudah cukup kuat. Kalau ada apa-apa, hubungi saya." Dia bilang, "Saya bertanggung jawab." Oke, bilang istri saya, dikasihkan mobil. Dalam hal ini memang kami ada keteledoran, kurang teliti. Setelah uang sudah dikasih, baru kami tanya ini BPKB-nya. Dia bilang, "Pakai aja lah, aman," dia bilang. "Ini usaha siapa ini? Ini usaha orang tua saya." Lantas, "Ini apa usaha orang tua kamu?" "Betul tuh, betul," dia bilang. Setelah uang terkasih, saya ada buat kwitansi. Saking senangnya saya, jadi kwitansi itu tidak ada batas. Suka-suka saya pakai. Rupanya terpikir, ini gimana nih? Kayaknya tidak iya mobil ini kan. Jadi kwitansi itu direvisi. Dibuatlah 1 bulan aja, ya kan? Batas akhir
pengembalian uang tanggal 4 September. Sebelum uang itu dikembalikan, tiba-tiba mobil ini udah diambil sama pemilik rental. Sempat bersih tegang sama pemilik rental, dan kami tahan 1 malam mobil itu di rumah. Karena pemilik rental tidak bisa memperlihatkan STNK asli. Karena kami takut lebih rugi lebih banyak kalau mobil ini kami kasihkan kepada orang yang bukan punyanya. Besok harinya pemilik rental ke rumah kami dengan membawa kelengkapan yang asli. Lantas kami berikan. Kami pun tidak mau ambil resiko tahan-tahan mobil orang. Nanti kami dianggap sebagai penada. Jadi intinya kami cuma berurusan sama pelaku aja, CMF ini aja, CMP ya. Ya. Dengan si pemilik rental tidak ada urusan lagi. Berita acaranya sudah kami selesaikan pakai kwitansi ya, surat-suratnya, pakai foto-fotoan, dan pemilik rentalnya jelas, ya kan, keberadaannya. Setelah mobil itu terpakai, Oke, baik. Dari semua kronologi ini, kita tarik sebentar ke belakang. Berarti dalam proses transaksi itu hanya ada Anda, istri Anda, dan MV. ada si MP ini ada bawa teman, Berapa orang? ada bawa orang, 2 orang. Satu saksi satu Ya, yang berinisial N, ya. satu lagi ibu-ibu muda, tapi tidak tahu saya namanya siapa itu. Itu waktu penyerahan uang, mereka itu tahu. Baik, berarti istri Anda sudah mengenal dekat MV sebelum perkara ini terjadi? Tidak pernah mengenal. Istri saya mengenal dia mungkin seminggu sebelumnya. Dia banyak cerita tentang istri saya kan, dengan istri saya. Tapi lebih dekatnya kayaknya sama ke saksi satu, si N tadi. Oke, baik. Berarti selama proses menawarkan hingga transaksi itu terjadi dalam 1 hari? Tidak, sebelumnya dulu, ditanya-tanya dulu, tidak langsung. Berarti apakah Anda dan istri Anda sempat melihat langsung mobilnya sebelum melakukan transaksi? Mobilnya belum kami lihat. Tapi dibilang mobilnya lagi dalam perjalanan Baik. dari Aceh Barat. Sampai selesai transaksi belum melihat mobilnya secara langsung? Belum, Melalui foto? belum juga. Baik, lalu apa yang membuat Anda yakin untuk bertransaksi sedangkan Anda belum melihat nyatanya mobil di depan Anda dan belum Anda periksa secara langsung? Yang membuat saya yakin omongan dari saksi satu tadi. Karena mobil dia ada. Memang betul mobil itu ada. Langsung habis dari Melabu, dibawa ke Dasmir, langsung ke kasih kami. Oke. Berapa lama proses dari dia mengatakan sampai Anda mendapatkan dari transaksi sampai Anda mendapatkan mobil itu? 1 hari cuma, 1 hari 1 malam lah. 1 hari. Apakah Anda sudah mengecek secara keseluruhan surat-surat semuanya? Masalah di situlah keteledoran kami. Kami kurang teliti masalah itu. Cuman waktu itu yang diberikan cuman 1 helai surat jalan dari Korlantas. Tertera di situ STNK asli dalam pengurusan di Samsat Medan. Oke, baik. Dari cara terduga pelaku ini berbicara saat bertransaksi dengan Anda dan istri Anda, apakah Anda merasa ada kejanggalan atau merasa di bawah kesadaran? Awalnya kami tidak merasa curiga, biasa-biasa. Tapi setelah uang terkasih, baru kami introspeksi diri, masuk KTP. Kami teledor. KTP itu kami minta setelah transaksi, seharusnya KTP dulu kan. Terus kami tanyakan, STNK-nya mana? Inilah pengganti STNK, dia bilang. Kalau mobil-mobil gadai memang kayak gini, dia bilang, nggak bisa kasih STNK asli. Nah, kami kan percaya kan. Ya, baik. Saya turut berduka dengan apa yang Anda alami. Tapi tentunya semakin saya menggali ini mungkin akan semakin menoreh luka lebih dalam dengan Anda dan juga istri. Tapi semoga apa yang kita keluarkan semua cerita-cerita ini, yang kita gali ini bisa menjadi pelajaran ke depannya untuk kita semua. Lalu bagaimana hingga sejauh ini proses komunikasi Anda dengan terduga pelaku? Apakah masih terjalin baik? Sementara ini komunikasi kami dengan pelaku masih. Cuma sebatas WA aja.
Dan sering saya telepon tidak pernah diangkat. Alasan dia speakernya rusak. Oke. Dari yang saya tahu, total kerugian yang Anda alami 25 juta rupiah, benar atau lebih? Pas 25 juta. Baik. Lalu apakah dari mana awalnya Anda mulai melakukan pengecekan? Saya melakukan pengecekan setelah mobil itu sampai. Mhm. Lalu saya cek. Lalu sejauh ini apa upaya yang sudah Anda lakukan? Pertamanya saya buat acara kekeluargaan. Dia berjanji akan melunasi, dia bilang dalam tempo 2 bulan. Dia ini siapa? Pelaku, si MV. Hanya MV saja? Ya. Oke. Baik, lalu? Setelah itu kami selalu berkomunikasi lewat WA. Itikat baiknya kayaknya ada. Cuma sebatas di mulut aja. Pertama janji 2 bulan. Belum 2 kali 24 jam, dia bilang minta tempo 3 bulan. Lantas saya cut. Macam mana kamu ini ngomong? Belum sampai 2 kali 24 jam, sudah berubah pikiran. Terlalu lama saya bilang 3 bulan. Bulan berapa awalnya kasus ini mulai? Kasus ini mulainya bulan September. September tahun ini? Ya, tanggal 4 bulan September 2024 saat pelunasan. Sedangkan pengambilan mobil itu tanggal 31 Juli 2024. Jadi mobil itu pernah kami nikmati sebulan lebih. Baik. Lebih. Berarti dari awal Anda dan istri Anda tidak tahu bahwa ini mobil rental? Tidak tahu. Setelah mobil itu kami parkir di warung kopi, diambil sama pemilik rental. Lantas istri saya larang. Siapa pemilik rental ini inisialnya? MZ. MZ. Nah, Dari awal mula bertransaksi, apakah MZ juga hadir bersama MV? tidak pernah. Berarti MZ ini hadir setelah Anda mendapatkan mobil? Ya, betul. Oke. Lalu bagaimana respon dari saksi lain yang dibawa oleh MV, wanita MV ini yang berjumpa dengan Anda? Saksi-saksi lain bilang, Bapak aman-aman aja, tidak usah takut, dia bilang. Ya, insya Allah, dia bilang. Dia yang meyakinkan kami. Baik, selama sebulan ini dipakai, Anda tidak ada kecurigaan apapun sehingga Anda bisa menikmati ini tanpa ada pemikiran ataupun tekanan-tekanan lainnya, benar? Tidak ada. Mhm. Kami terkejut waktu mobil itu diambil secara tiba-tiba. Di situ kami terkejut. Kenapa Anda yakin bahwa pihak MZ itu benar bahwa dia memang yang memiliki rental? Bisa saja dia juga menipu Anda. Keyakinan kami, waktu dikasih nomor telepon, tertera di dia memang usaha jasa rental, jelas. Alamatnya jelas, nomor HP-nya jelas. Jadi bukan rental gelap. Memang rental profesional. Apakah dia juga mengatakan bahwa mobil ini memang disewa atau dipinjamkan oleh terduga pelaku MV? Mobil ini dia bilang dirental Oleh MV? oleh MP. Kapan mulai dirental oleh MV? Mulai dirental MP itu ya tanggal 31 Juli lah, atau 30 Juli lah. Itu sehari sebelum pembayaran uang itu. Baik, berarti hingga saat ini tidak ada terjalin komunikasi dengan pemilik rental, hanya fokus dengan MV saja? Kemarin ada sama pemilik rental, ada komunikasi. Nanti kalau memang ada saya butuhkan kamu, tolong dibantulah, bilang. Baik. Lalu, bagaimana sudah hingga saat ini proses ini berjalan? Dengan keraguan-raguan untuk menyelesaikan masalah ini, saya bersama istri langsung mengambil sikap. Kami buat laporan ke Polresta Banda Aceh bulan Oktober, tanggal 17 Oktober. Setelah kami buat laporan ke Polresta Banda Aceh, kami suami istri sudah diperiksa dari Kanit Reskrim. Keesokan harinya saya diperiksa sama Kanit Ranmor. Dalam upaya ini yang kami kecewakan, penanganan kasus ini sangat lambat.
Saksi 1 ke saksi 2 aja belum datang, baru dipanggil. Udah memasuki bulan ketiga. Baik, bisa dijelaskan lebih rinci inisial saksi 1, MV, Saksi 1 N, N, NN, NM, nah, saksi 2, RZ. RZ. Nah, Lalu yang ketiga, Anda? saya tidak ada saksi. Lalu siapa yang ketiga? Tidak ada. Dua orang saksinya. Ada 2. Di dalam kwitansi Baik. pembayaran. Saya baru mendengar inisial R. Siapa dia? R saksi 2 yang membuat kwitansi itu tadi. Yang membuat kwitansi pelaku. Yang mengantar ke rumah saya RZ. Oh, oke, baik. Berarti Anda mengenal RZ ini dari awal diantar mobil? Sebelumnya kenal, Sebagai teman dekat? baru temannya. Dia sering ke warung kopi dekat istri saya berjualan. Oke. Hampir 2 bulan mungkin kenal sama saksi 2 tadi. Saksi 2, saksi 1. Cuma kepada pelaku yang baru kenal. Mungkin dalam seminggu ya. Kalau saksi 1 sama saksi 2 mungkin udah lebih kurang 2 bulan kenalnya. Oke. Apakah komunikasi atau perjanjian secara kekeluargaan ini hingga saat ini terjalin dengan baik? Kayaknya tidak baik. Perjanjian itu tidak baik. Cuman perjanjian itu dinikmati oleh sebagian pihak. Sementara kami pihak yang dirugikan tidak ada apa-apanya. Cuma janji-janji, itikat baik. Kalau saya sering tanya itikat baik, cuma itu aja. Mau bukti nyicil dia bilang, transfer uang. Tapi tidak ada ditransfer. Malah dia tekan saya. Seperti apa penekanan yang... Penekanan dia bilang, saya mau bayar, dia bilang. Apabila LP dicabut. Saya bilang tidak bisa LP dicabut. Nanti saya dimarahi oleh pihak berwajib. Iya kan? Ya. Saya bilang ambil putusan. Seharusnya kamu yang pikir dulu. Kalau uang itu 25 juta, kamu sisi 5 juta, masih sisa 20 juta. Lalu apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat agar hal ini tidak kembali terjadi? Kami himbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Aceh Besar dan Banda Aceh, apabila ada orang yang mau menggadaikan mobil ataupun Honda, harus hati-hati. Tanyakan kepada pemiliknya kelengkapannya, terutama BPKB, STNK. Jangan terjadi seperti kami, suami istri, yang kurang teliti dalam Transaksi bertransaksi. dalam mempercayakan suatu hal apalagi menyangkut dengan keuangan Iya, dan benda yang tidak ada di depan mata. iya. Baik, tentunya kami turut berduka cita atas apa yang Anda dan istri Anda alami. Semoga kasus ini segera terselesaikan, Anda mendapatkan keadilan, dan tidak ada kerugian kembali yang terjadi kepada Anda dan istri Anda sepeser pun. Semoga hal itu bisa terwujud. Semoga Anda dan istri Anda serta keluarga Anda sehat selalu, dan tentunya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini, berani untuk membagikan cerita Anda untuk edukasi kepada kita masyarakat Aceh. Terima kasih. Ya, Syederalun, demikianlah wawancara eksklusif kita pada hari ini. Tentunya Syederalun, semoga perbincangan ini bisa menjadi pendidikan, edukasi bagi kita agar tidak terjadi hal serupa di kemudian hari. Tentunya lebih waspada, dan lebih waspada dengan segala hal yang muncul di kehidupan kita nantinya. Saya Siti Masyita dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.